Harus Lucu diangkat. banget tuh nggak sih? Ini dia. Kalau ini apa sih? Nah, Mbak Evelyn apa? Nah, Mbak Evelyn Lavender punya aku. lavender. Ini kopi series. Jadi ini kopi series karena ini ada pesanan dari salah satu teman di kafe. Jadi kita ada zero waste juga. Jadi salah satunya olahan ampas kopinya kita jadiin bath bombs. So buat para laki-laki nih, buat Mas Jaro nih, atau buat bapak-bapak apa di sini ada yang bapak-bapak di sini, ini kopi series, bisa untuk para laki-laki nih. Jadi kalau minum kopi sekarang Mbak Evelyn, Mas Jaro, kopinya jangan dibuang, kasih saya, yuk mari. Bisa dimakan. Mbak Wiwin punten, kameranya hilang. Kameranya? Bisa? Sudah? Belum kelihatan. Nah, sudah bisa. Sip. Oke. Kangen nih, nggak bisa ngelihat Mbak Wiwin kayak gimana gitu. Iya, ampun. Padahal kita lewat-lewat terus ya. Cuman sebatas di terali. Aku say hi. Gak apa-apa, yang penting aman semuanya ya. Kita nggak usah nongkrong dulu. Yang penting kita bisa ngumpul di sini bareng-bareng dong. Ada Dokter Lili. Dokter Lili udah ada belum ya malam ini? Mana ya? Cilili. Cilili ada. Nih kita ada di Instagramnya Cilili nih. Dokter Lili mungkin belum bergabung ya. Yang punya rumah belum bergabung, kita acak-acak nih rumahnya, Mbak. Aduh, gimana? Gak apa-apa. Malam ini memang webinar Dokter Lili ya, yang punya rumah untuk di Google Meet-nya. Dan juga yang punya rumah ada Cilili, ada Sobi Antik, Instagram Sobi Antik nih. Jadi yang nggak bisa bergabung di Google bisa nonton juga di Instagramnya Sobi Antik @sobiantik gitu. Mbak Wiwin, kita mulai aja yuk untuk ngobrol-ngobrolin karena udah jam 7, kita sampai jam 8 ya Mas Aro ya, betul ya? Iya. Jadi kita mulai aja yuk. Malam ini kan kita mau bahas tentang Mbak Wiwin mau sharing tentang apa yang udah selama ini Mbak Wiwin lakukan. Tadi udah cerita nih 2020 di akhir mau bazar, ngajak teman UMKM untuk berbagi dan berjualan. Ayo harus bergerak terus roda ekonomi kita. Terus kemudian juga di awal tahun langsung berbagi lagi nih Mbak Wiwin, berbagi tentang gimana caranya kita bisa relaksasi, kita bisa menjadi segar kembali, menjadi siap untuk esok yang lebih baik lagi ya setelah hari ini misalnya Brandon, besoknya pasti seger banget. Dan tadi aku aromanya luar biasa deh, kayaknya habis ini mau langsung deh karena hari ini hari panjang buat saya ya. Iya, besok hari Sabtu ya. Jadi nanti Brandon dulu kebetulan sudah ada di tangan, disiapkan nih bath bomb-nya. Buat yang gak punya bahannya, nanti Mbak Wiwin juga punya solusinya. Kok gak susah ya Mbak? Iya. Gimana kalau kita mulai aja Mbak Wiwin presentasi tentang, bukan presentasi sebutannya ya, Mbak Wiwin cerita-cerita tentang yang kemarin diceritain nih, dengan bungkusan apa sih Mbak Wiwin berbagi, Mbak Wiwin bikin-bikin gitu dan lain-lain. Ini dengan bungkusan apa namanya Mbak? Produk atau brand Mbak Wiwin nih? Oke, jadi halo semuanya yang baru join dan baru kenal, tentunya buat teman-teman yang udah kenal juga selamat bergabung bersama saya Wiwin dari West Java. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Wiwin, mak kelebihan energi mungkin ya. Jadi saya senang sekali mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi buat saya itulah tantangan gitu kan, karena buat saya belajar itu nggak harus mengenal batasan usia, apapun bisa dipelajari selama kita punya keinginan. Nah, produk West Java itu pun juga berdasarkan karena rasa keingintahuan saya itu tentang garam. Dan garam itu adanya di kampung saya, kebetulan di Pangandaran. Siapa di sini yang pernah ke Pangandaran? Itu pantai Pangandaran. Di sisi pantai Pangandaran ternyata bukan cuman pantainya, keindahan pantainya, tapi ada sumber daya alam lain yang
ternyata unik buat saya. Karena buat teman-teman yang tahu tambak garam, mungkin ada yang pernah tahu tambak garam itu kan biasanya di atas pasir ya. Konvensional tuh di atas pasir. Ternyata ini di kampung saya tambak garamnya udah modern dari dalam bentuk geomembran di atas tambak dan tertutup oleh tunnel system, jadi benar-benar bersih, tidak tersentuh oleh tanah. Nah, hasil garamnya pun bersih banget Mbak Evelyn, sebening kristal, putih bersih hasilnya. Dan itu tanpa bahan pemutih sama sekali. Itu udah siap dikeringkan dan siap di packing. Mungkin kalau di luar negeri namanya natural sea salt. Aduh, bahasanya lidah saya mekep. Iya. Kita taunya garam. Aku sih taunya garam aja nih Mbak. Iya, nah saya pelajari itu garam itu ternyata kita tahu ya Indonesia tuh pengimpor segala-gala namanya sesuatunya impor. Nah, di sini saya pengen coba garam lokal ini ternyata bisa kita naikkan, kita bisa upgrade. Jadi saya pelajarin tuh yang namanya garam tuh olahannya apa aja. Nah, inilah salah satunya yaitu bed bomb. Bed bomb itu juga ada kandungan garamnya dan itu sangat bagus juga untuk kulit, untuk relaksasi. Dan ini semuanya bahan bakunya lokal, nggak interlokal ya. Semuanya bahan baku lokal dan cold process. Jadi prosesnya manual, handmade, benar-benar semuanya by request gitu. Jadi saya nggak produksi massal. Jadi benar-benar kita buat semuanya dari bahan alami yang bagus buat kulit juga gitu. Dan semua juga bisa pakai. Anak-anak sih Mbak, terutama yang paling suka bed boom itu. Oh, dan ini juga made by order ya kalau Mbak Wiwin ya. Jadi nggak perlu khawatir bahwa ini stoknya udah lama berarti harus cepet-cepet langsung dipakai gitu, nggak ya, karena memang baru dibikin jadi umur simpannya juga lumayan dong. Iya, jadi saya tuh selalu made by order. Karena apa, kalau yang namanya bed boom itu dia nggak lebih dari kalau yang saya ini pelajarin nggak lebih dari seminggu. Jadi harus langsung digunain ya, baiknya begitu barang dari dapat langsung digunakan gitu. Masa simpannya kurang lebih dari seminggu, harus tertutup rapat. Oke, baik. Karena kan dia mengandung soda dan baking citric acid ya. Aman kok, masih food grade, masih aman buat kulit. Itu dia bisa menguai ya. Jadi kandungan ininya, oksigennya bisa hilang gitu. Karena nih reaksinya kalau kena air dia oksigennya akan meletup-meletup gitu. Jadi semuanya kenapa saya buat made by order ya, karena ini harus nggak boleh di stok. Kalau kayak yang saya pelajari ini tidak boleh di stok. Jadi benar-benar pesan, saya open order, jadi saya buat gitu, buat langsung. Saya baru tahu. Berarti harus besok memang harus saya pakai nih. Oke, Mbak, kita masuk ke presentasi Mbak Wiwin aja ya. Yuk, jadi kita ini mau sharing juga tentang brandnya Mbak Wiwin sebelum kita masuk ke praktek gimana cara bikinnya bath bomb nih. Sudah kelihatan kan Mbak Wiwin presentationnya? Belum Saya sih. sudah sharing. Belum kah? Sebentar, error nih ternyata screen sharingnya. Stop sharing dulu. Aku coba pisan lagi. Udah. Sudah ya? Oke. Monggo Mbak Wiwin, ini tentang West Java presentation-nya Mbak Wiwin nih. Lanjut ya. Oke, teman-teman, ini adalah logo saya, West Java Mahakaya. Dan saya motonya ada
respect local wisdom. Karena apa? Kenapa saya bilang respect local wisdom? Karena kekayaan alam di sekitar kita itu ternyata banyak dan itu yang kadang luput dari perhatian kita. Nah, saya ambil porsi saya, gimana caranya kita tetap menghargai kearifan lokal dan coba memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini petani garamnya ya, saya coba angkat gimana caranya mereka biar upgrade the value, karena kan taunya garam cuma garam toh ya. Nah, saya coba angkat. Jadi West Java Mahakaya ini, karena kenapa saya bilang West Java, karena memang kekayaan alam Jawa Barat, terutama desa saya di Pangandaran dan Mahakaya itu saya melihat yang namanya kekayaan alam, sumber daya alam itu ternyata sangat melimpah. Jadi kenapa saya bilang West Java Mahakaya dan motonya respect local wisdom, itulah dasar saya mengangkat derajat lah, ibaratnya derajat desa saya juga, kearifan lokal yang nggak boleh hilang sampai generasi kapanpun, itu harus kita tetap usung. Karena banyak banget Mbak kekayaan lokal dan kearifan lokal yang harus tetap kita jaga gitu. Next. Ini saya termasuk baru loh Mbak Evelyn, mulai di Maret ya. Maret itu launch ya, Maret 2020. Saya sama sekali tidak menyangka kalau ada apa namanya krisis angin perubahan itu datang, dan ternyata Mr. COVID is coming ke Indonesia dan kita semua shock. Tapi pada saat itu kita tetap optimis, kita enggak melihat itu sebuah tidak melihat itu adalah sebuah sebuah halangan atau sebuah musibah atau apapun gitu. Kita sih optimis aja, karena memang tujuan kita ini mengangkat kekayaan alam khas Jawa Barat. Jadi judulnya So Must Go On gitu. Nah, yang ada di sini, yang ada tampilan di sini itu adalah Moringa series. Nah, Moringa itu juga salah satu kekayaan khas dari alam Pangandaran. Moringa itu kalau bahasa Indonesianya daun kelor. You know daun kelor. Nah, kalau kita anak-anak tahun 90-an dan remaja awal 80-an pasti tahu daun kelor. Itu biasanya di pagar-pagar tanaman ya Mbak Evelyn ya, zaman dulu. Itu biasanya buat sayur di sayur ya. Nah, ternyata setelah berkembangnya masa ke masa dan pengetahuan, Moringa itu bahasa ilmiahnya ya. Moringa itu ternyata punya khasiat yang sangat luar biasa. Dan di Eropa namanya miracle leaf. Jadi daun ajaib, karena punya banyak nutrisi, kandungan dan lain-lainnya itu sangat kaya. Nah, ini saya combine dengan garam, ternyata berhasil gitu. Jadi olahannya tuh macam-macam, ada sabun, ada herb salt, ada sampo, ada infused oil, dan macam-macam lah. Ini tuh saya jadiin Moringa series gitu, dan itu udah dipakai oleh Kadin Pangandaran, Pak Teddy Sanjaya. Beliau saya request gitu kan, saya presentasikan ke beliau dan sangat apresiasi sekali, karena saya juga mengangkat UKM Pangandaran sekaligus. Jadi seperti itu awalnya. Jadi benar-benar saya pelajari Mbak Evelyn, apa sih olahannya gitu, bisa nggak ini di-combine dengan ini, di-combine dengan itu gitu kan. Benar-benar masa-masa yang sangat amazing banget, masa-masa yang sangat haus untuk selalu tahu, pengen tahu, keponya tuh luar biasa Mbak. Jadi kawin-kawin nih gitu. Jadi Maret itu awal-awal angin perubahan datang, winter is coming. Kalau saya judulnya dream is moving. Jadi wow, luar biasa. Buat saya jadi memang apa yang terjadi di sekitaran kita kita tetap berusaha untuk apa nih dan tetap berkarya terus nih. Akhirnya lahirlah berbagai series of produk ini ya Mbak ya. Betul, judulnya kawin-kawinin aja. Jangan ditiru. Iya, oke. Next.
Wow, siapa nih? Aku nggak tahu ini siapa, lupa saya, saya nggak kenal. Jadi intinya saya basically saya di business development, saya di event, di media saya pernah gitu kan, dan kebetulan di masa-masa awal 2020 itu kemarin itu kan masa-masa yang krisis ya, masa-masa krisis, masa-masa awal penjajakan lagi, selalu biasa di awal tahun. Ternyata chance-nya kurang bagus di dunia event, jadi saya coba beralih ke UKM. Jadi saya benar-benar concern di dunia garam ini, gimana sih caranya mengangkat garam itu, dan saya banyak belajar banget, dapat masukan-masukan. Jadi di sini saya ditantang. Saya biasa di event itu branding, direct selling, dan canvassing ya kan Mbak ya, di dunia itu. Ini challenge buat saya. Kenapa saya nggak bisa nge-brand gitu, nge-brand diri saya sendiri, nge-brand saya sendiri akhirnya ya. Gitu kan. Iya, terus nge-brand coba produk dari Pangandaran gitu. Makanya saya coba dari mulai bikin logo, mikirin namanya, terus sampai olahannya gitu kan. Akhirnya semuanya bisa gitu kan. Wah, ternyata ini berjalan dengan sendirinya. Itu apa judulnya, so much go on lah, pokoknya jalanin aja lah. Biasa ngurusin brandnya orang ya Mbak ya. Jadi sekarang akhirnya dengan pandemi ini ya udah deh kita bikin brand sendiri aja, mulai dari awal, mulai dari nol banget gitu ya. Yang akhirnya lahirlah sebuah brand West Java Mahakaya ini dengan produknya yang udah berseri-seri gitu ya, nggak berasa. Emang pandemi nggak berasa kok Mbak, nggak berasa banget, tiba-tiba loh udah 2021 gitu tiba-tiba. Nah itu dia Mbak, makanya saya tuh kemarin itu kata-kata West Java itu judulnya itu by feeling, by sense, dan merem. Itu nama itu tiba-tiba ada di dalam benak saya, dan saya orang yang sangat ekspresif dan sangat spontan, jadi langsung saya tulis, langsung saya buat logo, dan jadilah gitu. Ditambah ada partner saya Mbak Vini waktu itu kan, jadilah produk-produk itu gitu. West Java Mahakaya, that's it, udah. Jadi begitu saja. Semangatnya ya luar biasa ya. Jadi teman-teman emang begitu ya. Ceritanya kita memang pandemi banyak yang slowing down banget, tapi slowing down bahkan Mbak Wiwin ini di dunia event dan communication-nya juga menurun ya Mbak ya, memang ya. Iya betul. Ya kita nggak bisa diem begitu aja dan menanti kapan semuanya menjadi baik kembali. Ya. Jadi kita tetap gerak terus, apalagi nih bisa kita lakukan. Wow, luar biasa. Intinya optimis aja ya teman-teman. Judulnya kita selalu punya. Saya ingat guru saya. Jadi saya pengen cerita sedikit nih. Bapak ya. Boleh. Jadi tahun 9 kurang lebih 95 itu berapa tahun yang lalu ya? 25 tahun yang lalu ya. 26 tahun yang lalu. Iya, 26 tahun, lupa saya kalau hitung-hitungan. Jadi gini, itu pada waktu itu saya bekerja di sebuah resto, saya sebagai guest relation officer, dan resto itu adalah franchise, jadi segala sesuatunya harus standarisasi. Nah, beradalah saya ke daerah Kemang, Tangan Kemang. Jadi saya bagian mencatat, teman saya bagian mensortir. Ketika saya sedang duduk, datanglah seorang kakek-kakek tua. Terjadilah pembicaraan yang sangat singkat dan sangat mengalir apa adanya, tapi intinya ini aki-aki kok ngomongnya enak banget. Tapi ada satu yang mengena di dalam diri saya. Dia cuma bilang, kamu kalau cuma biasa aja, nggak ada artinya, jadilah berbeda, karena yang biasa udah banyak. Itu kata-kata itu mengena dalam diri saya. Langsung saya tanya lagi, kalau udah saya berbeda, apalagi gali potensi diri kamu. Kalau saya udah gali potensi diri kamu, diri saya, apalagi.
dia bilang gini, jual diri kamu. Pada waktu itu kan saya masih berapa ya, 23 mungkin ya, 23 atau 22 ya kalau nggak salah ya. Jadi masih baru mengenal dunia kerja, dan saya masih menikmati masa-masa remaja saya. Jadi hal-hal yang dulu belum ada handphone ya, handphone tuh masih jarang ya. Saya dapat handphone tuh 2000 setahun kemudian pas saya naik jabatan tuh baru saya dapat handphone. Kalau pada saat itu ada media sosial langsung saya update status. Dan siapa kakek-kakek itu? Namanya sebulan kemudian saya baru tahu kalau namanya itu Bob Sadino. Wah, beruntung. Jadi itu yang sampai sekarang, jadi sampai ke depan itu secara nggak langsung kayak virus yang mengena ke dalam diri saya, bukan virus corona. Jadi itu semacam intuisi, semacam motivasi yang secara nggak sadar itu mendarah daging dalam diri saya. Jadi saya selalu beda dari yang lain gitu. Jadi itu saya bukan orang yang gampang didikte, gampang saya selalu punya gaya sendiri. Jadi punya cara pandang sendiri gitu. Jadi ya itu yang seperti dibilang, jadilah berbeda karena yang biasa tuh udah banyak. Nah itulah yang menjadi dasar dari pemikiran saya sampai saat ini. Gitu. Nah nanti atau besok setelah ada Bath Bomb-nya, sambil menikmati Bath Bomb, coba kita renungin deh, apa pembeda diri kita. Betul. Dan kemudian setelah ketemu, ayo dieksplor. Betul. Dan kemudian yuk dijual gitu. Itu enak banget sambil wangi-wangi, sambil air hangat, sambil segala macam ya Mbak ya. Gitu kita bisa kayak pikiran tuh bakal lebih plong, lebih cerdas kayaknya ya nanti. Betul. Nah kita balik dulu nih Mbak, gimana nih? Kita lanjut ya. Yes. Oke, ini presentasinya, abaikan saja, lanjut Mbak. Lanjut ya. Ya, ini ada prosesnya nih. Ini proses Mahakaya, West Java Mahakaya, perjalanannya itu. Jadi saya cerita sedikit. Nah, penjualan online saat ini masih by order ya. Saya nggak massal, nggak produksi massal, tapi made by order. Karena garam itu sifatnya Mbak Wiwin kok agak hilang-hilang Mbak? Oh ya, halo, kedengeran suara saya? Ya kedengaran. Sudah kedengaran Mbak, jelas sekarang? Oke. Jadi saya nggak jual massal, nggak produksi massal, jadi made by order. Itu masih by WhatsApp dan biasa medsos, IG, IG-nya West Java _Mahakaya. Jadi saya terima orderan jasa pembuatan, custom dan lain-lain, termasuk souvenir seperti ini, souvenir buat wedding. Jadi itu made by order. Jadi saya nggak terima massal karena garam itu sifatnya tidak bisa kalau udah diolah itu harus penempatannya harus bagus, harus di tempat kering gitu, dan harus langsung digunakan. Memang sifat garam itu kan nggak ada kadaluarsanya ya, tapi karena udah diolah kan ada masanya. Jadi itu harus langsung digunakan, nggak lebih dari seminggu. Jadi seperti itu Mbak Evelyn. Oke. Sip, nanti ya, jangan asik-asik bikin terus video, tapi nggak dipakai-pakai. Tapi memang sih nggak dibikin, nggak dipakai pun aromanya, keharumannya itu kayak menyeruak ke seantero rumah gitu ya. Enak banget. Cuman dipakai dong, manfaatnya dapat lebih deh, gitu ya Mbak. Iya, betul. Jadi sebagai multifungsi juga itu Mbak, sebagai aromaterapi. Wow, luar biasa. Dengan penjualan online ini, berikutnya adalah produknya apa aja nih? Macam-macam ya. Nah, tadi sempat produknya
Nah, untuk saat ini produknya macam-macam sih, tergantung by request sekarang karena saya udah tahu formulanya, udah tahu pasangan-pasangannya apa aja, pasangan hidupnya apa aja, jadi tinggal kawin-kawinkan. Tapi basic Mbak Wiwin? Gado-gado boplo sudah pakai garam natural sea salt dari West Java, juga herb saltnya sudah dipakai oleh Chef Desmond Lim, salah satu owner dari Miyako sauce, juga Chef Mercy Williamson. Banyak teman-teman dari dunia kuliner alhamdulillah yang sudah pakai. Lalu kita juga ada bath salt dengan beberapa varian. Lalu infus oil untuk untuk combine, untuk melembabkan. Jadi saya coba buat infus oil, itu pun prosesnya tuh natural banget. Jadi dari herb dan dari dry flower saya infus sendiri. Itu fungsinya untuk melembabkan garam, jadi biar lembut. Lalu ada bath bombs, ada food soak juga. Ini nggak bisa saya sebutin satu-satu di situ. Ada food soak itu buat kaki, buat biasa di spa, terapi kaki gitu kan, refleksi. Itu ada food soak. Lalu ada yang custom itu yang series ini kayak coffee series, lalu ada Morina series, rose series, itu semuanya by order. Nah, kalau yang kopi ini, spesial kopi ini, saya ada produk namanya Zero Waste. Zero Waste ini kerjasama dengan kafe. Nah, salah satunya yang udah kerjasama adalah Scale Up Cafe waktu itu ya. Jadi ampas kopinya saya olah. Jadi daripada dibuang, ampas kopinya saya olah jadikan nilai value. Bisa jadi body care, ada bath salt, ada natural soap bar, ada infus oil, itu kopinya bisa. Terus bisa jadi aromaterapi dan itu bisa di custom, dikasih label dan bisa dijual lagi sebagai gift atau souvenir dari kafe tersebut. Jadi seperti itu Mbak. Jadi yang dulunya mau kebuang nggak jadi buang ya Mbak. Betul. Jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan, mereuse dan green living lah gitu. Jadi nggak ada yang kebuang. Gini. Gitu. Suka banget ini gini. Oke. Itu Mbak. Nah, dengan produk-produk kayak gini ini sebenarnya Mbak Wiwin itu mempersembahkan atau mendedikasikan produk-produk ini tuh kayaknya ini produknya memang cuman buat wanita-wanita gitu ya Mbak ya? Enggak juga, bisa untuk laki-laki kok. Jadi ada beberapa teman, salah satu Mas Sony Muslihon, perancang busana legendaris. Beliau sudah mencoba bath saltnya, natural sea saltnya, sabunnya gitu kan, dan sangat apresiasi banget. Lalu ada teman saya juga di di media juga yang udah pakai. Beberapa teman juga yang cowok yang biasa suka rendam-rendam kaki sampai datang sendiri ke sini. Bapak Jayadi Suwan, beliau sangat penasaran, datang jauh-jauh dari Banjarmasin bersama teman-temannya, datang ke workshop untuk mencoba garam dari West Java nih untuk rendaman kaki gitu. Luar biasa. Jadi nggak sabar nih, masih lama ya? Ya nggak apa-apa deh, nanti malam deh aku cobain deh. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi. Ini dia ya. Jadi kita sebisa mungkin bikin banyak pelatihan-pelatihan dengan grup-grup, dengan komunitas-komunitas, dan juga kita sebisa mungkin banyak bekerja sama dengan buat satu perjanjian dengan kafe-kafe. Moto kita ya seperti di awal, respect local wisdom dan empowering people, jadi menghargai kearifan lokal dan juga memberdayakan masyarakat. Nah, jadi tujuannya itu, target West Java tuh seperti itu ke depannya. Jadi sebisa mungkin
sering banyak berkomunitas, sering banyak bertemu dengan komunitas, dengan banyak orang, dengan perkumpulan, itu saya senang banget. Jadi makin makin eksis lagi. Jadi seperti itu Mbak Evelyn. Boleh lah ya yang di sini yang belum kenal sama Mbak Wiwin, boleh kepoin IG-nya Mbak Wiwin ya. DM pasti dijawab ya Mbak ya. Dijawab. Paling senang lagi kalau langsung kontak secara personal. Boleh silakan. Mbak Wiwin udah buka pintu, buka jendela, buka segala loh ya, tapi nggak buka baju ya. Iya sih. Oke. Nah, yang seperti saya bilang. Zero waste. Nah ini jadi produknya ini Mbak, Zero waste project. Jadi ada bath salt, ada infus oil coffee, ada sabun kopi, ada scrub kopi, ada body scrub coffee. Jadi ini semua dari ampas kopi bisa kita olah Mbak. Ya ini zero waste yang saya tawarkan ke kafe-kafe. Lalu ada workshop. Jadi workshopnya tuh macam-macam. Ada bikin bath salt, ada bikin bath bomb, ada body scrub, ada infus oil. Jadi berseris pelatihan-pelatihannya. Dan itu semua bisa dilakukan di mana saja oleh siapapun, nggak laki, nggak perempuan. Itu bisa dan bisa mungkin jadi small business berikutnya gitu. Asik. Jadi Mbak Wiwin ini juga membantu untuk menyelamatkan sampah yang udah mau ujung sampai di tempat sampah, sampai di mana-mana, untuk bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih berguna buat kita semua ya. Jadinya ya kadang-kadang juga biar kita juga nggak repot juga nih buang sampahnya udah bener apa belum, bisa nih ampas kopinya buat peminum kopi seperti saya ini untuk dimanfaatkan lagi. Intinya hargai bumi. Nah, betul banget, setuju banget Mbak Wiwin. Aduh, terima kasih loh ya, udah banyak proyek-proyek seperti ini. Amin. Oke. Berikutnya. Oke. Berarti kalau mau kepoin tadi. Ya, ini ada typo ya Mbak, IG-nya itu hanya @westjava_mahakaya ya. Betul. @java_mahakaya. Lalu kalau Facebooknya ada west.java_id, ada websitenya juga, ada kontak personnya juga. Seperti terlihat di layar, ini adalah custom ini roseries. Kemarin yang kita jual di rest area itu hampers Natal. Jadi produk body care kita itu macam-macam. Jadi bisa by request. Oh saya mau yang rose, oh saya mau yang lavender, itu just by request aja gitu. Luar biasa. Dikit lagi nih, bulan depan ada festivities lagi loh Mbak. Di bulan depan ada Cynthia nih, bisa juga nih. Iya, merah-merah ya. Nah, yang mau kolaborasi sama Wiwin bisa dong, yang punya produk apa? Bisa. Digabungkan dengan West Java Mahakaya ini apa? Kemudian kita jadikan paket-paket hampers yang lucu-lucu, menarik, dan penuh cinta. Penuh cinta, penuh doa, penuh harapan buat teman-teman semua yang merayakan Cynthia doang. Terutama besok ya Cynthia Mbak, kalau bahasa Indonesianya hari raya besok Mbak, Imlek ya. Imlek. Nah, Imlek itu khusus untuk Imlek kan merah-merah. Saya ada varian baru cherry blossom, itu merah-merah semua. Wanginya tuh sensual banget dan fresh. Itu cherry blossom sakura ya. Kalau bahasa Indonesianya cherry blossom itu sakura. Jadi wanginya khusus untuk Imlek itu merah-merah by request. Yuk siapa yang mau bikin hampers bisa hubungin saya, series cherry blossom. Itu merah semua. Yuk, Mari gitu ya. Monggo, kita saatnya kolaborasi dong Mbak, karena kan gini hari ya, kita nggak bisa untuk mau sendiri-sendiri, kita bareng-barengan aja yuk. Sebentar, ini saya mau stop sharing, biar bisa kita segera nih tahu
apa ya? Gimana ya caranya untuk membuat apa namanya ini? Bad bombs. Bad bombs. Ini kenapa saya nggak mau stop sharing ya? Sebentar. Di sini teman-teman saya buatin video yang sangat gampang diikutin. Jadi bisa sambil dicatat. Oh jadi iya betul. Jadi nanti sambil disimak, sambil dicatat ya Mbak Wiwin ya berarti ya. Videonya lumayan panjang, tapi informatif banget kok. Step by stepnya juga jelas banget. Nanti kita lihat. Jadi gimana nih Mbak? Mau langsung video atau Mbak Wiwin mau cerita sedikit tentang bad bomb-nya nih? Langsung video aja biar nggak bosan ya. Biar langsung video tutorialnya aja. Disiapkan yang mau dicatat apa saja, nanti bahan-bahan dan cara pembuatannya. Kemudian nanti setelah ini bisa langsung monggo kita bahas tanya jawab kita, gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Langsung ditulis di chat box ya, kalau mau ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Keburu lupa nanti. Sebentar, ini kok kayaknya agak melambat. Maaf sebentar ya, ini ada sedikit yang harus dibenerin. Oh bukan, maaf. Kan bener kan, sebentar ya. Ini kan. Buat teman-teman yang mau sudah join, tolong siapkan pulpennya ya. Di sini kita akan belajar gimana caranya membuat bad bomb sendiri di rumah. Mudah kok, semuanya simple. Saya bikin semudah mungkin, sesimpel mungkin videonya, jadi bisa diikutin oleh siapapun. Terutama buat ibu dan anak mungkin mau lihat ya, itu gampang banget disimak, gampang banget diikutin. Nanti di akhir acara juga nanti kita ada tanya jawab. Oke, kita mulai videonya ya. Maaf, untuk saran aja sih biar suaranya kedengaran, boleh mikrofonnya dimatikan nggak? Biar suara videonya kedengaran jelas ke kita-kita. Ya maaf. Maaf Bu Evelyn, suaranya nggak kedengaran jelas? Belum kedengaran jelas Bu.
Mohon monitor Mbak Wiwin, apakah suaranya dari video terdengar? Nggak kedengeran sih, masih belum Mbak. Sebentar, oke. Kayaknya bermasalah nih, ini saya mikrofon saya. Oke, bentar mungkin pakai cara yang ini. Ya mungkin Mas Jaro yang share bisa. Kalau Mas Jaro yang share bisa kedengeran nggak nih Mas? Aku coba masukin ke PPT kalau gitu supaya siapa tahu bisa kalau di sini. Ya sebentar saya coba ya Bu ya. Bagaimana Mas Aku Jaro? coba dulu sebentar ya. Aku coba dulu sebentar kalau ini bisa nggak kira-kira. Dengarkah Mbak? Mbak Wiwin monitor Mbak, apakah ini sekarang terdengar? Enggak sih, enggak kedengaran ya? video jelas, cuman ya enggak kedengaran suaranya. Oh, berarti settingan. Mas Zaru mungkin dari Mas Zaru bisa nih. Kalau dari saya settingannya ada yang harus di. Ini kenapa tadi bisa sekarang nggak bisa ya? Gimana Mas Jaro? Ya sebentar Bu. Sambil nunggu Mas Jaro, aku coba dikit ya Mbak ya. Kalau memang sudah terdengar, monggo. Kedengaran suaranya sudah. Sekarang kedengaran ya? Ya. Susu yang sudah dicampur, lalu ini ada infus oil dari minyak kelapa yang sudah diinfus, lalu ini fragrance oil. Oke, sharing langsung Dengan Bu Evelyn, mohon mikrofonnya dimatikan Bu.
Coba. Bagaimana caranya? Mari kita semua. Halo Mbak Evelyn, videonya terhenti. Halo Mbak Evelyn, Ya Mbak. videonya terhenti. Sekarang? Ya, sudah. Oke. Halo Mbak Evelyn, suaranya hilang lagi. Oh, nggak oh mungkin sinyal saya ya Mbak ya. Ini aku pakai 2 device sekarang. Aduh. Nggak kedengeran sama sekali ya? Oke, sambil saya coba jelasin aja deh. Ini proses pencampurannya ya teman-teman. Nah ini tinggal dicampur dengan sedikit food color secukupnya saja. Lalu semua bahan diaduk ya sampai jadi satu. Itu baking sodanya 250 gram, citric acidnya 150 gram, garamnya 50 gram, milk powder dan tepung maizena 50 gram dicampur jadi satu, infus oilnya 10 ml, fragrance oil yang kita pakai Cherry Blossom itu 10 ml, dan food color warna ungu secukupnya saja, warna merah tua secukupnya. Lalu kita aduk jadi satu sampai warna yang kita inginkan gitu. Jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman, karena ini ada baking soda dan citric acid. Buat teman-teman yang kulitnya sensitif takutnya iritasi, jadi untuk amannya kita pakai sarung tangan. Itu proses pencampuran itu dengan minyak aja itu udah terasa dingin loh ya efeknya. Antara citric acid dan garam dan baking soda itu kalau dicampur jadi satu menghasilkan reaksi yang akan dingin di tangan. Nah, ini kita bagi dua ya. Kita bagi dua untuk menghasilkan gradasi warna.
Jadi yang satu merah tua, yang satu warna pink sorbet. Jadi semu-semu merah muda. Jadi nanti kita akan menghasilkan gradasi warna ya antara pink sorbet dan merah tua. Gitu. Ini dicampur sampai bisa dikepal-kepal ya teman-teman. Sampai bisa dikepal-kepal dan bisa kira-kira bisa dibentuk. Nah, jangan lupa airnya itu jangan dituang ya. Tapi dimasukkan ke dalam spray. Nah, saya di sini pakai sarung tangan karet ya, itu lebih aman. Kalau saya pernah pakai sarung tangan dari plastik itu robek dan kena tangan saya lumayan ya. Kalau yang iritasi sih bisa yang kulit sensitif bisa iritasi. Jadi lebih amannya pakai sarung tangan yang karet ya, teman-teman. Jadi biar nggak sampai robek-robek. Kadang kan kalau kita lagi proses mencampur itu robek kalau pakai sarung tangan plastik. Nah ini udah tinggal dikepal-kepal, itu tinggal kita cetak. Nah kita pakai 2 cetakan yang diameter 6 cm dan diameter 7 cm. Nah ini kita semprot pakai air ya teman-teman. Airnya secukupnya aja di dalam sprayer. Jadi kita semprot-semprot ke dalam cetakan supaya lembab aja, ke dalam adonan garam supaya lembab. Nah ini garam kalau udah disemprot adonan disemprot dengan garam itu dia akan belembung-belembung dan kita harus langsung aduk-aduk jadi satu supaya agak sedikit lembab dan menghasilkan tekstur yang siap untuk dicetak. Jadi tetap harus kita pakai air. Mbak Wiwin berarti ini prosesnya harus buru-buru ya, cepet-cepet deh kita ya melakukannya ya. Iya, jadi emang kita berpacu dengan waktu ya, karena seperti adonan semen, kalau nggak langsung dicetak dia akan keras, gitu. Ya, jadi adonan ini kita langsung buru-buru cetak. Nah ini saya pakai 2 cetakan, ada yang 6 cm dan 7 cm. Kita pakai yang 6 cm ya. Kita pakai dua gradasi warna, jadi kita campur, mix, jadi menghasilkan warna yang unik ya, seperti halnya bunga sakura. Nah, ini kita campur nih warna yang merah tua dan yang merah muda. Itu cetakannya itu bisa beli di Tokopedia ya. Ketik aja cetakan untuk bed boom, itu akan keluar. Mau ukuran berapa aja ada. Saya pakai yang ukuran 6 dan 7 cm. Nah, itu dipadatkan ya teman-teman ya. Dicetak sepenuh-penuhnya, dipadatkan sampai benar-benar padat. Jangan sedikit, nanti dia nggak bisa dicetak. Hasilnya kurang. Dicetak sampai bunyi klep ya, sampai terkunci rata, baru kita benar-benar padatin, baru bisa dibuka. Langsung dibuka sih. Nanti udah langsung bulat. Nah, gradasi warnanya. Jadi sudah terlihat antara pink tua dan merah muda, merah tua sorbet. Nah ini kita buat lagi ini cetakan yang 7 cm. Jadi kita ulangi lagi, kita combine nih warnanya antara merah tua dan merah muda. Ya suka-suka aja lah warnanya, yang penting kelihatan gradasinya cantik gitu, atau mau dicampur yang bagaimana. Yang penting itu dipadatkan. Nah, saya pakai cetakan tuh pakai yang bulat. Karena lebih enak sih yang bulat, namanya juga bed boom. Karena saya pakai cetakan yang pernah pakai cetakan yang biasa itu kurang maksimal sih. Nah, jadi teman-teman tuh benar-benar adonan tuh harus padat ya, harus diisi sampai munjung di kedua sisi, langsung disatukan ya. Sampai bunyi terkunci klep gitu. Baru kita kita bulat-bulatin, kita tekan-tekan sampai benar-benar udah tercetak dengan sempurna, baru langsung dibuka. Itu sih warnanya cantik bukan? Udah cantik banget. Ya. Mbak Wiwin punten tadi mungkin agak skip nih suaranya ya. Jadi di awal tadi kita pakai garam, kemudian bahannya lagi adalah baking soda, citric acid, terus milk powder. Dan maizena milk. Kenapa pakai milk powder? Milk powder itu ternyata buat menguatkan wangi, menguatkan wangi dan untuk melembutkan kulit. Jadi wangi milk powder ini susu bubuk biasa apa aja ya?
Susu bubuk saya pakai susu bubuk skim. Kalau zaman dulu yang agak keset-keset tuh ya, yang biasa buat kue. Nah itu saya pakai bubuk itu dan wanginya sangat vanilla banget dan itu bisa mengeluarkan wangi apa aja. Jadi fragrance apapun akan keluar dengan sempurna wanginya. Gitu ya wanginya. Iya, enhance banget gitu warnanya. Nah, wanginya ini kita pakai cherry blossom ya, karena unik aja cherry blossom itu rasa wanginya itu. Jadi ini bisa dengan adonan 250 gram baking soda ini bisa menghasilkan kalau dengan satu ukuran bisa menghasilkan 4 ya. Kalau pakai yang 6 cm bisa menghasilkan 6 bola. 6 bola bed bomb. Banyak ya jadinya ya Mbak ya. Kalau pakai yang tadi pakai oil juga ya Mbak ya? Ya, pakai infus oil itu minyak kelapa yang sudah saya infus, sudah saya dengan herb. Jadi itu bagus juga minyak kelapa untuk kulit, melembabkan kulit juga. Untuk meminimize lah supaya nggak kulit iritasi karena ada garam, baking soda dan citric acid. Tapi so far ini cosmetic grade, jadi aman buat kulit. Nah jadi pakai infus oil dan fragrance oil itu dan juga milk powder itu untuk melembabkan dan melembutkan kulit gitu Mbak Evelyn. Mbak ini kayaknya banyak demand ini, banyak permintaan. Ada yang mohon boleh ya nanti videonya untuk di-share ya Mbak ya di email gitu boleh ya? Boleh ya? Ya boleh, nanti jadi teman-teman saya juga jual paketnya nih, nanti bisa japri ke saya atau enggak bisa hubungin di West Java, saya akan mengeluarkan paket bed bomb. Jadi buat teman-teman yang mau coba sendiri di rumah saya ada paketnya, jadi udah lengkap, tinggal coba sendiri termasuk di dalamnya tuh ada cetakannya, ada baking sodanya, pokoknya semuanya lengkap seperti yang saya buat ini. Jadi teman-teman nanti tinggal buat sendiri di rumah yang saya share video pembuatan tutorialnya. Jadi gampang kok, mudah diikutin. Bisa dibuat sendiri sama ibu sama anak, bapak sama anak, atau ibu istri sama bapak, suami istri bisa berdua joinan mengisi waktu liburan gitu kan. Seru-seruan. Nah hasilnya seperti ini, cantik kan, bola-bola bed bomb. Ini bed bombnya wanginya bisa seantero kamar mandi loh. Bisa wangi menebar semerbak wangi aroma sekamar mandi, keluar dari kamar mandi masih tetap wangi kok. Luar biasa, kebayang deh Mbak. Sayang kita ini ya online ya, nggak bisa langsung mencium-cium baunya. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti jangan khawatir kalau teman-teman nanti mau coba bisa pesan di saya ada jual paketnya. Jadi nanti saya bikin open order, jadi saya make a list siapa aja yang mau pesan, nanti akan saya buatkan. Nanti saya kirim ke alamat masing-masing dan saya share video tutorialnya. Jadi bisa coba dan itu ikutin dari videonya itu gampang kok. Gampang banget itu, nggak susah. Easy, very easy to use deh pokoknya. Ini paketnya udah sama garam-garamnya juga kan ya Mbak ya? Iya betul, jadi dengan harga ada nanti Mas Jaro. Halo Mas Jaro. Ya halo Ibu. Ya Mas Jaro nanti tolong di-share ya video yang terakhir yang paket bed bomb itu. Jadi ada paket yang nanti bisa di-share itu paketnya seharga 100.000 itu udah termasuk baking soda, citric acid, garam, milk powder sampai cetakannya itu udah dalam satu paket ya teman-teman. Jadi bisa di order nanti. Saya akan buat open order dan saya list. Jadi ya, bisa langsung. Ya, maaf untuk video selengkapnya besok kita kembali lagi di Telebinar, Telegram. Ya, di Telegram nanti ada lagi. Ya, di situ nanti kita bisa share videonya dua-duanya ya Bu ya. Betul. Nah, ya baik, terima kasih. Oke, buat yang belum join nanti cek ya di emailnya untuk join Telegramnya gimana ya. Mungkin ada yang lewat nih. Besok kita masuk Telebinar jam 10 sampai jam 11. Kita ada kesempatan hanya 1 jam saja, terbatas. Jadi kita bersama dengan narasumber kita Ibu Wiwin sekitar 1 jam saja. Jadi
Saya harap teman-teman yang hadir di sini dan penasaran banget, berarti jawaban terlengkapnya besok di webinar. Terima kasih. Di telebinar, terima kasih. Siap. Nah, jadi ini, halo, Mbak Evelyn. Halo, ya. Yes, Mbak. Ya. Iya, Mbak. Nah, ini jadi kayaknya waktunya kita terbatas ya, Mbak Evelyn ya. Betul. Buat ini sih kita sampai jam 9. Oh, bisa ya? Oke. Bisa ya. Mbak Wiwin, ini akun video yang kedua, Mbak. Ya, ini teman-teman ya, ini paket bedboomnya hasil dari tadi, tadi yang kita tadi praktekkan ini. Nah, ini hasilnya kita cemplungkan, masukkan ke dalam air, dia langsung mengeluarkan gelembung-gelembung ya. Jadi kalau nggak punya bathtub, bisa di ember mandi yang diisi air hangat, itu masukkan 1 buah bedboom, itu dia akan gelembung-gelembung, bisa untuk berendam kaki atau berendam seluruh badan. Cukup 5 menit aja berendam, dia akan meresap ke kulit dan sensasinya dingin-dingin nyes loh. Luar biasa, senang banget pastinya ya. Iya. Nah, ini banyak banget. Ada beberapa masukan nih, Mbak Win. Ada pertanyaan juga. Boleh. Kita langsung jawabin ya, Mbak ya? Ya, baik. Kita jawab-jawabain aja buat teman-teman yang masih penasaran ya, Mbak Evelyn. Tadi yang buru-buru nyatet nih bahannya apa aja. Ada paketnya dari Mbak Wiwin. Tapi kalau mau tahu bahannya apa aja dan mungkin kesempatannya besok di telebinar miss juga gitu ya, karena jam 11. Jadi tadi ada garam, ada baking soda. Ya, saya ulang ya teman-teman. Bahan bedboom itu ada baking soda 250 gram, dicatat ya. Baking soda 250 gram, lalu ada citric acid 150 gram, lalu garamnya 50 gram. Milk powder dan maizena kita jadiin satu sebanyak 50 gram. Lalu ada infus oil 10 ml aja. Oil cherry blossom sebesar 10 ml juga, dan terakhir air jangan lupa dimasukkan ke dalam botol sprayer. Kalau nggak punya botol sprayer, mungkin teman-teman punya semprotan buat setrika. Nah, diisi air aja, jadi disemprot-semprot ya teman-teman, jangan dituang. Ingat ya, kalau dituang dia akan langsung reaksi. Dan sifatnya adonan bedboom itu seperti semen teman-teman, jadi kalau nggak langsung dicetak dia akan mengeras. Jadi cukup ya teman-teman ya, bahan bakunya ya, sudah dicatat ya. Yes. Terima kasih Mbak Wiwin, udah sempat diulang lagi nih apa aja bahannya, semoga udah sempat catat semuanya. Mbak Alsyah nih juga tanya Mbak, idealnya masa simpan dari bedboom ini berapa lama sih Mbak dari kita udah bikin nih? Mungkin kan kita akan bikin rame-rame sama anak-anak, teman-teman apa segala macam ya. Nah ini kita bikin jadi banyak nih. Nah ini berapa lama Mbak bisa kita pakai nih? Jadi gini ya Mbak Aisyah, kalau untuk namanya bedboom itu nggak tahan lama kalau dalam suhu ruang ya. Jadi kalau begitu bikin langsung dicetak, dimasukkan ke dalam tempat wadah yang tertutup dan kering. Itu kalau udah terbuka itu sifatnya dia kan ada udaranya. Jadi ada sodanya, jadi gampang memuai. Jadi dia akan hilang tuh sifat sodanya itu. Jadi nanti begitu dimasukkan ke dalam air dia tidak, gelembungnya akan hilang gitu. Jadi itu langsung minimal 3 hari dia masih mengeluarkan gelembung kalau di suhu ruang. Tapi kalau udah lebih dari seminggu di dalam suhu ruang dia akan hilang gelembungnya. Wangi tetap, bentuk akan tetap, tapi reaksi dari gelembungnya akan hilang. Jadi kalau misalnya mau buru-buru itu langsung dipakai ya, kurang lebih dari 3 hari. Nah, kalau kirim keluar kota, itu harus dengan cetakannya ya, dengan molnya supaya tidak hancur. Karena saya dengar dari teman juga nih yang
yang udah ekspor yang dari luar, mungkin tahu las merek las ya. Mereka jual itu udah dengan ininya ya, dengan cetakannya ya. Jadi aman. Begitu juga dengan teman-teman mungkin di sini ada Bu Erna mungkin ya. Bu Erna pernah dapat kiriman juga ya, dia dari luar kota itu pakai pakai molnya, jadi aman, nggak pecah. Jadi gitu ya Mbak Isa, kalau mau kirim ke luar kota itu harus pakai cetakannya langsung, jadi aman. Atau mau lebih aman lagi bisa pesen sama saya, dijamin aman. Udah biasa ya untuk kirim-kirim kemana aja ya Mbak Wiwin ya? Iya, dan betul. diterima dengan baik dan benar. Iya. Oke. Cukup ya Mbak Aisyah. Berikutnya, terima kasih. Nah berikutnya Mbak, tadi itu oilnya, itu infused oilnya tuh oil apa sih Mbak yang kita pakai sebagai dasar oilnya? Sebagai dasar oilnya saya pakai coconut oil karena lebih light ya, lebih gampang meresap di kulit. Apalagi infusnya, infus oil itu saya herb sendiri ya, solo buat sendiri. Jadi infus oil dipakai slow cooker, kita steam selama 15 menit itu dengan dry flower ya. Jadi wanginya tetap sweet. Dan coconut oilnya itu saya pakai merek aroma. Jadi biar di kulit tuh lembab Mbak, melembabkan kulit juga. Coconut oil kan kita tahu kan dari zaman nenek-nenek kita yang namanya minyak kelapa itu bagus banget buat kulit, buat badan, buat rambut. Jadi saya teruskan nih apa yang amanahkan oleh nenek-nenek kita nih. Jadi saya tetap pakai resepnya coconut oil ini, bahasa Inggrisnya coconut oil, kalau bahasa kitanya minyak kelapa. Jadi saya lestarikan namanya minyak kelapa itu. Terus yang itu cukup 10 mili aja ya. Oke, semoga jelas ya. Iya. Mbak Christina nih ya yang menanyakan. Ini 10 mili infus oil, coconut oil, dan satu lagi fragrance oil Mbak. Mbak Christina di Sastra. Itu 10 milinya lagi fragrance oil yang wangi cherry blossom. Oke, cukup jadi, ya. Semoga jelas ya Mbak Kris ya. Gitu. Yang main sama anak nih Mbak siapa ya? Aku belum kenal nih kayaknya. Main sama anak nih kayaknya lucu nama akunnya. Sudah dicatat di bawah ya Mbak ya sama Mbak Sasti. Jadi bisa dipelajari lagi ya Mbak. Besok kalau mau gabung lagi telebinar monggo ya. Terus kemudian kalau susah cari bahannya mesti keluar-keluar, mesti nunggu lagi lama gitu ya, mesti cari di mana takut salah bahan, langsung aja hubungin. Besok bisa dilihat di Telegram juga dan hubungin Mbak Wiwin. Pastinya udah dengan takaran yang pasti jadi sih, karena kan memang udah resep khusus dari Mbak Wiwin ini. Gitu. Telegramnya Telegram Zero Waste ya Mbak Widya, bener ya, kebetulan saya nggak tergabung di Zero Waste ya, Telegram nih. Zero Waste ya. Udah saya share lah, nanti kita share lagi di IG saya udah saya share. Jadi nanti linknya tinggal diikutin aja besok jam 7 ya, kalau nggak salah jam 7 besok. Besok jam 10 Mbak? Jam 10 ya. Besok jam 10 pagi sampai jam 11 pagi di Telegram. Jam 10 sampai jam 11 di Telegram. Iya. Di follow ya IG-nya Mbak Wiwin ya. Nanti di situ bisa dilihat yang di-share Mbak Wiwin linknya untuk masuk ke Telegram. Oke, dari baik. Mbak Aisyah nanya lagi nih Mbak, kalau disimpan di tempat tertutup dan kering itu di suhu ruang aja ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Kalau masuk kulkas gimana kira-kira? Apakah better, lebih awet atau gimana? Kalau saran saya di suhu ruang, karena kalau di kulkas itu dia lembab. Nah sifatnya garam itu kan dia nggak bisa lembab, dia akan mencair. Jadi sebisa mungkin di tempat yang keringnya itu tidak terkena panas matahari langsung atau terkena suhu ruang yang terlalu panas. Jadi suhu ruang aja, temperatur yang biasa aja, jauhkan dari dapur yang jelas. Yang aman sih di kamar mandi atau di ruangan gitu yang tidak terkena sinar matahari langsung, atau
penerangan yang suhu udara yang panas. Itu aman dan ditutup rapat, jangan lupa. Ya gitu ya teman-teman. Buat main sama anak, kayaknya nih dunianya dunia parenting nih, dunia anak-anak nih kayaknya. Seru Ayo banget, join sama saya, kita main-main, kita bikin bareng. Oke, ini juga kegiatan yang bisa kita barengan sama anak kita dong ya Mbak Wiwin ya pastinya. Mulai dari bikinnya, kemudian juga sampai ke kita misalnya berendam kaki bareng, menikmati aroma bareng. Itu seru banget ya. Ini seru banget mengisi waktu semasa pandemi ini, jadi seru-seruan sekeluarga kita rendam bareng-bareng, dan ini sangat edukatif banget, jadi bisa mengajarkan anak untuk membuat sesuatu, mengajarkan juga untuk hidup sehat juga. Ini berendam ini bagus loh teman-teman dengan garam itu selama masa pandemi ini, karena garam itu sifatnya detox ya. Dia mengeluarkan racun dari dalam tubuh lewat keringat. Jadi saya saranin kalau berendam itu kurang lebih pakai air hangat ya teman-teman ya. Pakai air hangat lalu berendam, terutama kaki ya, kalau dari luar kota pegel-pegel direndam pakai air hangat kakinya, lalu dimasukkan bed boomnya, itu kurang lebih 5-10 menit. Jadi dia akan keluar tuh keringat-keringat, terus melancarkan peredaran darah di kaki, juga melemaskan otot-otot yang kaku. Begitu ya teman-teman. Yes, saya juga aliran air hangat nih Mbak. Kalau mandi juga air hangat, kalau berendam air hangat. Cuma anak saya nih Mbak Wiwin, karena dia olahraga selalu ya, dari coachnya tuh selalu bilang bahwa pakai air es, pakai air dingin gitu untuk kaki, untuk nggak tahu ya apakah will it works. Nggak ada salahnya dicoba karena nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya dicoba, dan pastinya tujuannya sama-sama semua sih. Tujuannya kalau untuk sport sama-sama untuk relaksasi dan memulihkan ototnya dan untuk memulihkan energinya, plus aromanya pasti akan lebih boosting banget our energi kembali, recharge lagi gitu semuanya. Nah, betul. Jadi dengan kegiatan ini, bikin bedroom bareng-bareng ini, itu bisa having fun bareng lah, mengisi waktu, dan juga kalau punya anak-anak yang sedikit kreatif itu bisa diajarkan untuk jadi wirausaha gitu loh Mbak. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya ya. Macam-macam banget sebenarnya. Kalau kita ngelihat tadi pakai bentuk bola bisa, kemudian kalau kita mau lebih kreatif lagi ada cetakan-cetakan yang lain tuh sebenarnya Mbak, ini banyak gitu ya. Bisa dibuat lucu-lucuan gitu ya. Banyak warnanya bisa dibuat warni macam-macam banget, tapi tetap aman karena kita pakai pewarna makanan nih Mbak ya. Betul, food grade dan cosmetic grade juga untuk fragrance oilnya, dan yang jelas garamnya juga natural, terus juga infus oilnya juga lokal, aman, pakai minyak kelapa gitu kan, semuanya aman gitu, dan mudah diikutin. Bahan-bahannya murah kok, bahan bakunya juga mudah didapat di sekitar kita gitu kan. So kalau ada yang tertarik, saya bisa dari sekarang open list untuk open order. Saya akan make a list siapa saja yang mau paket bed boomnya, nanti akan saya catat. Bisa hubungin saya, nanti akan saya catat dan saya kirim ke alamat masing-masing. Mbak, ini rencananya mau bisa pakai transportasi ojol biar cepet Mbak, gitu? Iya bisa. Bisa ya, gitu ya. Kalau dalam jarak-jarak di Jakarta bisa untuk lebih cepatnya pakai mas ojol. Tapi kalau yang di luar kota bisa pakai jasa kurir yang lain yang cepat. Cuman jangan berharap cepat sampai. Paling waktunya sehari 2 hari baru sampai ya kalau di luar kota. Sejauh ini seperti itu. Jadi gampang banget lah
jarang tidak akan memisahkan kita. Asik. Jadi yang udah kebelet banget nih, biar nggak usah susah-susah cari di mana-mana, langsung aja sekarang japri ke Mbak Wiwin juga nggak apa-apa, DM langsung. IG-nya adalah @westjava_mahakaya. Langsung order, karena juga nggak mahal juga ya Mbak ya, bahan-bahannya juga bahan-bahan yang ini bisa langsung besok atau lusa langsung main-main sama anak-anak, langsung bikin, kalau nggak sama anak-anak langsung bikin-bikin, habis dibikin bisa langsung dipakai, ya nggak sih Mbak? Betul, Nggak usah pakai lama. Nggak usah pakai lama. Dan di West Java itu ada profil yang bisa itu ada kontak saya ya, bisa langsung. Ada nomor kontaknya, bisa DM aja. Saya takutnya orangnya agak loading ya. Kenapa Mbak? Akhir ini banyak banget, jadi ada banyak grup, banyak DM, jadi suka ketumpuk-tumpuk, jadi kalau bisa langsung aja gitu. Tetap sesuai antrian ya, karena memang kebetulan kita kan sekarang harus lebih banyak bahagia. Nah, salah satu produk yang membahagiakan ini adalah ini sebenarnya ya, jadi kenapa demandnya tinggi gitu Mbak. Betul, apalagi musim pandemi gini ya, kita sebetulnya jangan lupa bahagia Mbak. Ada yang ketinggalan nih Mbak, dari Mbak Yuli Izati nanyain yang perbandingan minyak kelapa sama herbanya itu gimana sih, berapa banyak pada saat bikin infus oil, dibocorin dikit dong Mbak Win. Mbak Win tuh murah banget deh sama ilmu kok Mbak. Oke, perbandingan minyak kelapa dan herbnya itu 50-50 ya Mbak. Kalau bikin minyak kelapa, kalau misalnya minyak kelapanya, saya sih biasanya pakai botol. Kalau saya tipikal orang yang tidak bisa membuang sesuatu, jadi kalau saya habis beli selai, botol selai, itu botolnya saya manfaatin. Saya cuci bersih, terus saya rendam air panas, terus saya gunakan untuk bikin infus oil. Jadi itu seperempat ya, 50-50, 50% minyak kelapa dan 50%-nya herbnya. Mau herbnya itu ada thyme, ada rosemary, ada macam-macam ya. Yang penting bentuknya kering ya Mbak. Kayak misalnya mawar itu harus kering. Jadi tapi kalau misalnya capek bikinnya lama, prosesnya memang lama, nggak gampang Mbak bikin infus oil itu. Jadi kalau salah tempat, misal tempatnya basah, itu akan bikin minyak cepat bau. Lalu kalau misalnya herbnya itu kurang kering, dia akan cepat berjamur. Jadi gampang-gampang susah bikin infus oil itu. Jadi kalau misalnya mau gampangnya, bisa pesan ke saya. Baiklah. Gitu Mbak Yuli ya, semoga jelas Mbak. Ada Yuli ya. Mbak Yuli di Jakarta kan ya? Jadi cepat gampang nih. Ada Bu Erna loh Mbak. Bu Erna apa kabar? Ya ampun, kangen banget. Ibu. Oma. Salah satu panutanku. Oma saya, ibu saya, tante saya, ya pengganti ibu saya. Aduh, senang sekali saya kalau udah main-main ke rumah Ibu Erna. Seperti rumahnya Doraemon, semuanya ada. Luar biasa. Bu Erna, ini ada sedikit komen Mbak, kalau misalnya ada yang alergi sama fragrance oil, boleh agak sultan dikit nih pakai essential oil Mbak, katanya Mbak. Boleh Ibu. Bunda, kalau pakai essential oil itu lebih bagus lagi. Itu lebih apa ya Mbak Evelyn, lebih yang jelas sih lebih mahal dan lebih. Makanya tadi saya bilang paket sultan Mbak. Mungkin bikin juga paket sultan pakai IO. Boleh pakai sultan by request kalau saya mah. Cuman memang essential oil ini memang ya ada yang tidak bisa untuk penggunaan topikal ya. Jadi lebih baik yang aromanya yang aman-aman dan essential yang aman nih. Pakar essential oil Mbak Wida ada di sini nggak ya? Ada ya? Oh kayaknya saya belum lihat. Ada nggak ya? Kayaknya. Oh, nggak ada Mbak Wida malam ini, lagi sibuk. Kita kayaknya Mbak Evelyn geng anak Jaksel ya.
Sekitarnya nih banyak kan. Gitu. Jadi itu ya Mbak Yuli. Jadi boleh aja. Mbak Wiwin juga ada kok gitu. Jadi tenang. Iya. Suplainya juga ada ya Mbak Yuli ya untuk essential oil. Tapi kita akan pastikan dulu keamanannya juga gitu. Baiklah. Pokoknya di sini saya 10 pakai mili yang kalau aman-aman. essential oil ya Mbak Wiwin ya. Kalau 10 mili, Iya. aduh mahal banget. Wanginya nggak tahan. Itu pakai sultan luar biasa essential oil itu. Wow. Nah, pokoknya saya kenapa pakai fragrance oil karena biar bisa dicoba oleh semua orang gitu. Dan ini harganya harga yang harga semua orang, harga sejuta umat kalau fragrance oil ini, kecuali esensial ya. Kalau esensial itu harga Sultan Andara mungkin ya. Harga Lebak Bulus bagian sana Adiaksa. Gitu, Mbak. Jadi kita ceritanya nih setelah kita pergunakan gitu ya, itu pengen tahu sih Mbak Wiwin kalau habis make nih, saya mau pakai perdana nih habis ini ya, memang belum pernah sebelumnya. Itu apa ya, sensasi apakah yang pertama kali Mbak Wiwin bisa rasakan? Yang jelas sih begitu kita pakai itu efeknya menenangkan banget, bikin kita relax dan pokoknya feeling so good lah kalau kita begitu kita berendam atau kita begitu mencium aromanya itu kayaknya efeknya sensasional banget deh pokoknya. Sensasinya benar-benar meresap ke hati ya Mbak ya. Apalagi kita habis berendam, habis scrub, saya biasanya pakai scrubbing dulu, terus berendam maksudnya kaki direndam, lalu buat bilasan terakhir pakai air hangat itu saya nggak pakai sabun lagi Mbak. Jadi menempel di kulit, jadi aromanya benar-benar kawin sama kulit tuh lama hilangnya. Jadi enak banget, pokoknya feeling so good lah kalau tidur tuh nyenyak banget. Pokoknya kalau habis berendam pakai bath bomb ini wanginya yang jelas tak terlupakan. Oke. Terus ada yang komen ya, aduh mama wangi banget malam ini gitu ya. Iya, pasti wangi banget lah. Kamar mandi juga wangi loh. Begitu saya keluar itu wanginya bisa sampai setengah jam itu masih wangi. Keluar masuk kamar mandi anak saya bisa berapa kali wangi katanya. Jadi bisa buat pewangi juga loh. Kamar mandi. Iya, pasti. Jadi selain secara physically juga kebantu mendapatkan manfaat, menghilangkan lelah-lelah, secara apa nih ya, ini juga berarti juga pewangi jiwa dong Mbak, obat jiwa dong ini sebutannya ya. Jadi yang lelah-lelah seharian itu kita wash away lelah dengan berbagai aroma kesukaan kita, pilihan kita masing-masing. Nah, nanti bisa hubungin Mbak Wiwin. Mbak Wiwin punya stok apa aja nih? Mau yang a hint of lavender and vanilla mungkin ya Mbak. Yang best sellernya apa sih Mbak Wiwin? Pengen tahu saya. Best sellernya itu ada lavender dan lava rose. Lava rose itu lavender and rose dan juga sweet vanilla. Itu sensasinya wanginya sensual banget. Jadi kalau buat cewek-cewek itu efeknya luar biasa. Jangan lupa malam-malam ya. Mbak Sasi, makasih banget ini sampai dicatat ya ampun. Makasih banget Mbak Sasi, lengkap banget catatannya. Jadi teman-teman nih yang dicatat sama Mbak Sasi benar banget, ini udah pas banget. Jadi benar nih, air spray, betul air spray. Jangan lupa ya teman-teman, airnya jangan dituang karena itu si garam, baking soda dan citric acid kalau dituang air dia langsung meleleh dan udah jadi gatot lah gitu. Jadi harus pakai di spray ya, dia hanya lembab aja nggak basah. Ingat ya, lembab bukan basah. Jadi harus pakai sprayer, masukkan ke dalam botol spray dan disemprot sedikit demi sedikit, yang penting lembab aja, bukan basah ya. Kalau semen kan disiram air, kalau ini bath bomb cukup disemprot aja supaya lembab, jadi nggak enak dicetaknya gitu.
Makasih Baik. Ibu Tatin. Baik banget. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Mumpung Mbak Wiwinnya ini lagi obrol ilmunya nih, obrol pengalamannya nih semua nih. Mbak Bom, kalau belum ada yang apa ini? Mbak, airnya air biasa kah? Iya, air biasa kok. Air biasa lebih bagus lagi kalau airnya ditetesin lagi fragrance oilnya, jadi wanginya bisa nempel dan bisa kawin banget gitu sama bath bombnya gitu. Jadi disemprot-semprot di dalam botolnya, ditambah lagi tetesan infus oilnya, dikocok-kocok aja kita botol fragrance oilnya itu dikocok-kocok, masukin ke dalam sprayer, tinggal disemprot-semprot, itu wanginya enak banget. Belum dipakai aja wanginya udah wangi banget deh. Keciprat kena baju ya wangi banget kok. Bekas. Jangan lupa ya teman-teman, semua peralatan itu dalam kondisi kering. Jangan lembab, jangan basah, karena dia sifatnya kayak dia langsung kalau dalam tempat yang basah ya gagal. Jadi harus tempatnya yang kering, benar-benar kering dan bersih. Jadi make sure semuanya kering peralatannya. Dan jangan lupa pakai sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Karena nih efek dari baking soda dan citric acid ini kalau buat kulit yang sensitif itu bisa iritasi. Dan yang kedua, kenapa pakai sarung tangan yang karet? Karena kalau pakai sarung tangan yang plastik, pada saat kita meremas-remas adonan kadang suka robek ya Mbak Evelyn, jadi kadang suka ke kulit aja kena ya, bocor ya. Bocor. Jadi lebih aman pakai sarung tangan yang karet ya teman-teman. Saya lebih sarankan pakai sarung tangan karet. Terus buat yang asma, kalau bisa pakai pakai sarung tangan, pakai masker. Pakai masker karena pada saat pencampuran automatically dia akan wanginya akan langsung terhirup ke hidung ya, gitu. Jadi sebisa mungkin pakai masker dan peralatan yang aman lah, gitu. Jangan lupa ya untuk membuat segala macam skincare, segala macam kosmetik dan lain-lain. Memang kita tetap harus pakai safety protokol kita tetap dijaga gitu supaya juga kita terlindung gitu kan. Karena memang kita ada bahan-bahan mungkin yang kita nggak tahu kalau itu tadi ternyata aromanya menjadi sangat kuat pada saat kita campur gitu ya Mbak ya. Terus kita punya kondisi sesuatu yang akhirnya jadi sek atau gimana. Dengan pakai masker pun sekarang udah musim loh. Kalau kita dulu orang belum musim pakai masker, kita udah maskeran terus ya Mbak ya. Sekarang mah udah fashionable ya. Produksi. Pasti punya deh sekarang masker semua orang. Wah, pasti punya. Ini ada Mbak Megawati, Mbak Evelyn. Fragrance oilnya gimana cara bikinnya? Wah, nggak usah bikin Mbak. Beli aja. Beneran. Tapi memang fragrance oil itu nggak bikin, kita beli jadi karena prosesnya itu pabrikan dan prosesnya itu lumayan agak sedikit sulit ya Mbak Evelyn ya. Jadi sendiri. Ya, yang Mbak Wiwin bikin dan memang produksi dan juga menerima pesanan kalau di Kendaki itu adalah infus oil Mbak Megawati, bukan fragrance oil. Fragrance oil memang kita pakai untuk bikin bath bomb ini untuk memberikan aroma yang kita inginkan, tapi memang ini kita membeli fragrance oilnya. Dan Mbak Wiwin kalau menjual paketnya ini udah termasuk kok, jadi nggak usah khawatir mesti cari di mana dan mesti bikin sendiri karena ini merupakan pembuatan yang panjang lagi, ini nggak bisa kita buat sendiri di rumah nih, harus dengan alat khusus, harus dengan safety khusus dan lain-lain untuk membuat fragrance oil ini gitu Mbak. Mas Jaro masih on kan Mas Jaro? Halo, Abang Jaro. Ya, halo. Abang Jaro bisa di-share yang paket bath bomb itu biar teman-teman lihat, biar nggak penasaran apa aja sih paketnya bath bombnya itu.
Kan kemarin udah saya share ya, e-flyernya yang bed boom. Yang 14 detik ya? Bukan, e-flyer yang bed boom. Oh iya. Ya, jadi biar teman-teman lihat semua paketnya apa aja 100.000 itu udah termasuk ini ya, udah termasuk cetakannya, udah termasuk baking soda, citric acid, terus ada milk powder dan tepung maizena, lalu ada infus oil, fragrance oilnya juga, dan juga paketnya. Yang jelas food color juga udah termasuk ya di dalamnya. Jadi lengkap, tinggal praktek aja pokoknya. Itu bisa menghasilkan, kalau yang saya pakai yang 6 cm aja ya, biar satu paket itu bisa jadi bola-bola 4 bola-bola ini. Yang paket 250 gram ini. Sudah bisa di-share? Halo, maaf. Ya. Minta tolong dengan Bu Evelyn, saya udah WhatsAppin di sini nggak bisa share. Oh, oke. Saya belum dapat soalnya, sebentar ya. Iya. Minta tolong Bu Evelyn. Makasih Mas Jaro. Ya, sama-sama. Mas atau abang ya, Pak Mali, orang Sumatera dipanggil Mas, aduh salah body deh. Oh bener juga ya, aduh Bang Jaro, Bang Jago, salah ya, Bang Jago ya. Sebentar, saya download dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen banget nyoba bersama praktek bikin bed boom bersama anak atau keluarga di rumah, bisa sendiri. Siapa tahu pada saat besok kan weekend ya, ngumpul-ngumpul bareng saudara, itu bisa langsung praktek langsung, itu paketnya udah langsung tinggal buat. Nah ini dia paket bed boom-nya. Jadi dengan 100.000 itu udah ada cetakan 6 inci, ada baking soda 250 gram, ada citric acid-nya 150 gram, tepung maizena, milk powder, infus oil, fragrance oil, dan food color. Itu semuanya udah dalam satu paket ya. Itu bisa menghasilkan 4 buah bed boom. Nah, seru-seruan nih besok, kalau besok Minggu nih atau langsung bisa dipakai gitu. Oke, seru banget ini pastinya. Jangan khawatir, kalau memang ini juga ada paket yang next day bisa nyampe ya Mbak ya. Kemudian kalau jauh, kalau memang dekat di Jakarta, banyak babang-babang ojol yang setia untuk standby mengantarkan ke teman-teman semua di sini. Betul. Jadi mulai terhitung besok, saya terhitung malam ini, saya akan open order dan make a list siapa aja yang mau beli paket bed boom-nya, nanti akan saya sediakan. Cuman nggak bisa besok langsung sampai ya, paling Minggu ya. Karena stok ininya, kalau stok bahan yang lain ada, tapi mallnya nih, saya cetakan mallnya tinggal berapa. Wah, siapa cepat dapat nih berarti. Dapat nih. Yang soalnya saya cetakan mallnya tinggal sedikit nih. Harus order lagi. Sedikitnya Mbak Wiwin ternyata tiba-tiba 100 gitu, sedikit karena kan intinya pokoknya siapa cepat dia dapat. Weekend ini gak usah lama-lama, langsung aja bisa dipesan gitu ya, supaya bisa langsung bikin-bikin. By the way, anyway Baswe Mbak, dengan 100.000 ini sebenarnya kalau dilihat-lihat murah banget loh Mbak. Karena apa? Kalau kita beli bed boom-nya, per bijinya juga mungkin nggak 4 biji nggak 100.000 nih Mbak berarti. Betul. Udah dapat ilmunya, dapat alatnya, dapat lebih murah. Aduh. Betul. Nah, kenapa saya bilang paketnya segini? Karena itu bisa buat sendiri gitu. Kalau beli kan tinggal pakai. Betul. Ini kayaknya paket yang dibikin khusus buat kita semua deh teman-teman di sini ya. Emang luar biasa Mbak Wiwin. Sharingnya nggak tanggung-tanggung nih. Harganya worth it lah. Jadi semua bisa beli. Oke, baiklah. Sudah tidak sabarkah untuk
mau praktek dan langsung japri Mbak Wiwin, monggo. Intinya kita semua di sini untuk berusaha membuat teman-teman semua bahagia ya Mbak ya, karena kita semua nggak cuma sehat doang, pentingnya yang udah capek-capek dihilangkan capeknya bisa dengan bantuan ini. Intinya juga bahagia itu penting. Salah satu kebahagiaan adalah dibangun dengan itu tadi, aroma terapi dan lain-lain. Ini Mbak Megawati masih penasaran. Apa tuh, Mbak? Oil itu oil ya? Iya betul. Mbak, iya. Infus oil itu dari minyak kelapa Mbak Mega. Jadi minyak kelapa diinfus pakai herb ya. Herbnya itu bisa macam-macam. Jangan lupa itu minyak kelapa itu dari zaman nenek moyang kita udah dipakai ya, buat badan, buat rambut, buat diminum juga. Kalau nggak salah dulu nenek kita bilang kalau minyak kelapa kalau lagi hamil mau menjelang melahirkan minum minyak kelapa ya. Katanya. Itu nenek saya bilang seperti itu. Jadi minyak kelapa tuh baik buat kulit, buat diminum juga. Tapi yang minyak kelapa yang murni ya, minyak kelapa murni itu bagus pokoknya bagus banget buat kulit, dan itu light banget dia. Karena kenapa light? Karena langsung bisa meresap ke dalam kulit, gitu ya Mbak Mega. Oke. Kalau maaf mau nanya, kalau seandainya itu minyak itu ketukar, contohnya kan ini kan Ibu rekomendasikan minyak kelapa. Kalau seandainya masuk minyak sawit, contohnya minyak atau minyak produk lain lah, apakah ngaruh nggak Bu? Kira-kira? Sebenarnya kalau yang nggak recommended itu minyak sawit ya, karena sawit itu agak sedikit nggak light, yang judulnya Mbak Evelyn ya, kalau minyak sawit itu kurang ngeblend ya, kalau buat di infus itu dia kayak minyak dimoli, minyak nggak bisa ya? Nggak bisa, kalau minyak yang sawit itu kurang ngeblend kalau buat di infus ya, nggak bagus juga buat kulit. Lebih bagus minyak kelapa sih. Sebenarnya Mas Zaro, kita lebih melihat ke tujuan kita buat infuse oil itu adalah untuk apa. Nah, kita ngelihat si coconut oil ini mempunyai kebaikan yang lebih dan lebih mudah menyerap ke dalam kulit dan lain-lain sih Mas Zaro. Jadi memang kenapa kita menggunakannya, Mbak Wiwin menggunakannya adalah minyak coconut oil juga karena itu. Nah itu tadi seperti Mbak Wiwin bilang, untuk minyak sawit ada yang kurang gimana-gimana. Yes, memang sama-sama hard oil, tapi memang sebutannya khasiat dan lain-lainnya itu sayang kan Mas. Kita udah infuse prosesnya juga nggak cepet ya Mbak ya, untuk infuse oil ada effortnya lagi untuk membuatnya, dan ternyata tidak memberikan kebaikan yang maksimal terhadap kulit kita. Nanti glowingnya nggak se-glowing kalau pakai yang punya Mbak Wiwin Mas. Minyak goreng. Ini sih saya di sini istilahnya mau bertanya buat ngingatin teman-teman aja, soalnya kan kebanyakan tuh kalau yang beli minyak ya minyak aja, ya nggak tahu minyak itu minyak kelapa atau gimana. Berarti harus minyak kelapa ya. Lebih baik. Itu yang kenapa minyak kelapa juga yang lebih mudah didapat dan lebih harganya lebih berkawan ya Mbak. Kalau mau pakai olive oil pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan kita musim begini lagi banyak kekep-kekepin yang yang safe aja lah, yang aman-aman aja di kantong. Jadi yang lebih aman di kantong tapi memberikan manfaat yang maksimal tentunya ya Mas ya. Kalau itu setuju sih saya. Just informasi aja buat Abang Jaro yang di negerinya itu banyak kali ya Bang ya tanah sawit ya. Banyak kali tuh tanah sawit di sana ya. Tapi ya soalnya kan kalau beli minyak itu kalau ibu-ibu beli minyak kadang-kadang ketukar, minta minyak kelapa dikasih minyak sawit, minta minyak sawit dikasih minyak kelapa gitu. Kayaknya itu beda nggak sih? Ya, gitu. Jadi begini ya buat teman-teman juga, sekedar informasi aja bahwa khasiat minyak kelapa ini tidak hanya diketahui oleh negara kita, tapi di luar sana, di Eropa sana orang sangat edik banget dengan yang namanya coconut oil.
Karena apa itu? Karena sangat berkhasiat banget dan itu sangat bagus banget buat kulit. Dan di Eropa sana yang namanya minyak kelapa itu kategori udah second grade ya, di bawahnya olive oil, minyak kelapa itu. Jadi kenapa minyak kelapa itu banyak diekspor ke luar? Karena orang luar tahu minyak kelapa itu khasiatnya luar biasa gitu. Nah, di negara kita yang melimpah ruah ini kenapa nggak kita pergunakan gitu dengan semestinya? Dan itu buat saya green banget pakai minyak kelapa itu daripada minyak minyak sawit, karena non kolesterol ya Mbak Evelyn ya kalau minyak kelapa itu. Iya. Ini dari Mbak Aisyah juga menanyakan nih Mbak, sebenarnya minyak kelapa itu VCO kah? Kalau pakai VCO apakah boleh? Terus Boleh. kalau pakai minyak lain boleh ya Mbak ya berarti ya? Untuk pakai minyak lain apakah kayak minyak almond gitu gimana Mbak? Apakah boleh atau enggak untuk infused oil? Boleh banget karena itu kategori yang light. Jadi VCO is better karena itu di atasnya minyak kelapa. Jadi VCO itu benar-benar sarinya ya Mbak Evelyn ya, virgin coconut oil. Jadi benar-benar sari dari minyak kelapa sebelum diproses itu yang raw-nya itu bisa diminum juga, bisa buat obat juga, dan buat kulit itu bagus banget. Nah, kalau minyak yang lain itu almond oil, sunflower itu bagus banget. Recommended lah kalau buat oil. Gitu. Oke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Makasih Mbak Aisyah pertanyaannya. Mbak Megawati ya? Ya, VCO boleh banget dan sehat banget gitu. Makasih Bu Erna. sudah join, selamat istirahat. Sama-sama Mbak Aisyah. Nanti calling saya ya, jangan lupa follow biar kita saling fallback. Ingat anak, ini ABG fallback ya, fallback. Baiklah, oke. Masih adakah yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu sebenarnya, tapi udah mepet banget nih, udah dikit banget. Iya. Kalau memang sudah nggak ada, besok masih bisa lanjut kok. Kalau masih sedang dipikir apa ya yang lupa ditanyain ya gitu. Besok bisa join ke Telegram, ada Telebinar bersama Mbak Wiwin lagi. Dengan saya besok. Gitu Mbak Wiwin, boleh dong sebelum kita tutup nih Mbak, adakah pesan Mbak Wiwin atau apa nih supaya kita semua ingat, supaya kita semua tahu, supaya kita semua menjadi bisa memanfaatkan sesi malam ini gitu Mbak? Oke, buat teman-teman semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Jadi intinya dari workshop perbincangan kita malam ini adalah esensi untuk memanjakan diri sendiri itu perlu, satu. Yang kedua, menjaga kesehatan itu juga is a must, karena dalam masa pandemi ini kita harus benar-benar wellness ya, dengan kesehatan juga, dengan jiwa raga kita juga harus dibangun. Jadi yang namanya positive mind selalu dibarengi dengan passion kita ya. Jadi dengan berendam, dengan bikin bed bomb ini juga kita bisa mempererat tali silaturahmi kekeluargaan yang besok bisa berkumpul dengan keponakan-keponakan atau dengan anak besok di rumah bisa buat bareng dan pakai bareng. Nah, itu sebenarnya bisa menciptakan suasana yang lebih harmonis aja Mbak. Jadi dengan belajar membuat sendiri ini kita judulnya kreativitas itu is must. Jadi kita saling lah, yang namanya berbagi ilmu itu harus, lalu menjaga kesehatan juga itu penting. So buat teman-teman yang ingin coba buat bed bomb sendiri di rumah, bisa jumpa lagi dengan saya besok di Telegram Zero Waste ya. Yang belum paham, yang belum siap mencatat, besok bisa jumpa lagi. Yang mau pesan bisa langsung DM saya. Jadi mulai malam ini bisa saya langsung catat.
juga. Dan buat Mbak Evelyn, terima kasih banget ya sudah mendampingin saya, karena saya kadang suka gagap ya. Panik, wah siapa nih? Maklum, saya bukan tipikal orang yang bisa berbicara, saya biasa di belakang panggung. Luar biasa. Buat Mas Jaro juga terima kasih ya yang sudah hubungin saya berapa kali dalam malam ini. Saya di kontak-kontak terus sama Abang Jaro, Abang Jago salah Abang Jaro. Terima kasih Bu Wiwin banget sudah mengapresiasi saya di Sobi Antik ini. Juga Cilili, Dokter Lili, terima kasih undangannya. Sebenarnya saya pengen banget nih Dokter Lili bicara di sini. Sedang berhalangan mungkin. Sedang. Jadi yang lebih bisa menjelaskan tentang filosofi sebenarnya Dokter Lili nih. Filosofi aromaterapi ini sebenarnya Dokter Lili nih yang harus bicara. Dan juga Mbak Wida ya, ininya Juragan Essential Oil yang wangi-wangian sebenarnya gitu. Buat Mbak Evelyn, makasih. Mbak Eli Roy, ini terima kasih ya sudah hadir dan bersama selama sejam ya bersama kita, enggak dua jam lebih ya. Mbak Aisyah Rani, makasih ya. Bisa calling saya, kontak-kontak saya. Buat teman-teman yang lain terima kasih. Mbak Sasti terima kasih udah catat, well done banget catatannya. Juga buat tim Sobi Antik terima kasih juga. Mbak Siti terima kasih. Apalagi Mbak Evelyn ya. Silakan monggo dari saya mewakili West Java. Terima kasih telah mengikuti sesi workshop malam ini bersama West Java. Saya Wiwin Hospitalia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di webinar ini, juga Mbak Evelyn dan Abang Jaro, juga buat Dr. Lili webinar ya. Terima kasih udah memberikan kesempatan pada saya. Oke, Mbak Evelyn. Terima kasih banyak. Teman-teman terima kasih semua ya yang pesan Mbak Wiwin. Jangan lupa kita wellness kita juga harus perhatikan. Dokter Lili memang jagonya wellness di sini karena memang ada wellness klinik. Cilili terima kasih banget ya udah difasilitasi semuanya ya malam ini. Buat yang ketinggalan, pantengin terus IG-nya Mbak Wiwin, IG-nya Sobi Antik juga ya, jangan lupa dipantengin karena info-info minggu depan ada workshop free, webinar apalagi, info-info informasi yang berguna banget buat kita pastinya yang bisa kita ikutin setiap Jumat malam, itu akan ada di IG-nya Sobi Antik juga dan juga email dari Dr. Lili. Bang Jaro, terima kasih, Mbak Wiwin, terima kasih, semuanya terima kasih yang sudah hadir di sini. Kita insya Allah ketemu minggu depan lagi ya di Jumat malam ya. Jam 7 sampai jam 9 malam dengan topik-topik yang pastinya akan berguna banget buat kita, keluarga kita, teman kita, dan membuat kita lebih baik pastinya dan bumi kita lebih baik. Thank you. Selamat istirahat dari West Java mengaturkan. Jangan lupa hargai kearifan lokal dan sumber daya alam Indonesia. Thank you. Bye. Selamat malam semuanya. Kita tunggu.